Ini fitnah akhir zaman, kerusakan di mana-mana, judi online di mana-mana, pencuri di mana-mana, korupsi di mana-mana, narkoba di mana-mana, semuanya kecanduan judi online, saudara. Judi online bukan cuma di kota-kota, bahkan di kampung-kampung kecil seperti ini semuanya judi online. Bukan cuma masyarakat biasa, bukan cuma masyarakat, polisinya judi online, betul? Polisi judi online, tentaranya judi online, anggota dewannya judi online, bahkan banyak para pejabat-pejabat dan aparat yang menjadi backing judi online, saudara-saudara. Judi online di mana-mana, korupsi menyebar di mana-mana, korupsi di mana-mana, korupsi di mana-mana, saudara-saudara. Apa yang terjadi dengan negara ini? Apa yang terjadi dengan kita? Korupsi bertebaran di mana-mana, rakyat susah, rakyat menderita, sedangkan para koruptor dilindungi, pada koruptor dilindungi, koruptor yang bikin susah rakyat, koruptor yang bikin mati rakyat, koruptor yang bikin rakyat kelaparan, yang bikin rakyat kehausan, yang merugikan negara, yang maling uang rakyat, yang makan keringat rakyat, yang minum darah rakyat. 200 triliun lebih cuma divonis 6 tahun setengah. Ada apa dengan hukum di Indonesia, saudara-saudara? Saya sampaikan, hei Prabowo, bukankah ketika engkau menjabat sebagai presiden, saya melihat pidato-pidatomu berkata tidak ada yang kebal hukum di Indonesia, semua sama rata di Indonesia. Saya tanya, pidato seperti itu bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Tapi jangan cuma omon-omon, betul? Betul? Jangan seperti itu, saudara-saudara. Kalau mau membasmi korupsi, kalau mau menegakkan hukum, tajam di atas, tajam di bawah, betul? Jangan hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Hukum tumpul kepada orang-orang kaya, hukum tak berlaku kepada orang-orang kaya yang punya uang, yang punya jabatan. Sedangkan nenek-nenek yang mencuri kayu, pemuda yang mencuri ayam dihukum tahunan. Koruptor yang maling uang rakyat ratusan triliun cuma dihukum 6 tahun setengah. Kalau begitu rakyat juga mau sama-sama masuk penjara, yang penting dikasih uang ratusan triliun dan dihukum cuma 6 tahun setengah, saudara-saudara. Saya tanya, kalian mau dihukum masuk penjara 6 tahun setengah dikasih 270 triliun, mau? 270 triliun itu 7 turunan, nggak bisa habis itu. Rakyat juga mau kalau begitu, dan hal ini dipertontonkan di Indonesia, saudara-saudara. Ini membuktikan bahwasanya hukum nggak benar, betul? Makanya kita sampaikan kepada pemerintah Prabowo, Prabowo dan wakilnya, kabinetnya, periksa itu hakim yang menvonis kemarin itu koruptor biadab, divonis cuma 6 tahun setengah, sedangkan korupsi ratusan triliun. Periksa itu hakim disuap, disogok, periksa dia. Kalau memang terbukti siapapun yang korupsi harta rakyat, yang merugikan negara, tidak ada ampun bagi koruptor. Hukum mereka bukan dengan seberat-beratnya, hukum mereka dengan hukuman mati, saudara. Saya tanya, Subang Hajar setuju nggak koruptor dihukum mati? Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Itu baru orang nggak berakal berani lagi nyolong duit rakyat, betul? Betul? Jadi jangan seenak-enaknya begitu kepada rakyat, jangan. Rakyat nggak buta, betul? Sekarang ini semua rakyat udah nggak kayak dulu. Kalau dulu belum ada internet, nggak sampai di desa-desa, sekarang internet sudah sampai, masyarakat udah nggak bisa dibodoh-bodohi lagi, betul? Betul? Makanya saya sampaikan kepada para pejabat-pejabat, tegakkan hukum yang seadil-adilnya. Jangan semena-mena kepada rakyat, jangan butuh sama rakyat kalau cuma ada maunya doang. Mau pilpres, mau pilkada, mau pilbu, pilihan bupati, pilihan wali kota, baru butuh sama rakyat. Giliran udah jadi, lupa sama rakyat. Rakyat dibiarkan susah, rakyat dibiarkan kelaparan. Berapa banyak di Indonesia zaman sekarang ini, berapa banyak rakyat yang pengangguran, berapa banyak pemuda-pemuda pengangguran, berapa banyak kemiskinan merajalela di mana-mana. Akan tetapi kalau ada kebijakan-kebijakan pemerintah
Kalau ada kebijakan-kebijakan presiden dan kabinetnya, Prabowo dan kabinetnya, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, maka akan rakyat dukung. Betul. Contoh, belum 100 hari Prabowo jadi presiden, semua jadi online sudah dilibas. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Koruptor dilibas. Bagus nggak? Bagus nggak? Kecuali yang kemarin, nah, itu harus diperiksa itu hakimnya itu. Jangan sampai rakyat yang turun tangan. Betul? Betul. Kalau sampai di pengadilan rakyat, mungkin hakim sama koruptornya bisa mati sama-sama itu, saudara-saudara. Betul? 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 Jadi jangan permainkan rakyat. Saya ketika melihat pidato-pidato Prabowo, saya bilang, oh ini bagus, kebijakan-kebijakan yang bagus ya kita dukung. Betul? Makanya ada orang ngomong begini, Habib Bahar kalau Prabowo udah jadi presiden nggak bakal berani bahas pejabat, nggak bakal berani bahas pemerintah. Habib Bahar bakal jadi kucing basah katanya. Kenapa? Kau kira saya daun kelor? Saudara-saudara, 20 Oktober pelantikan Prabowo jadi presiden. Saya ceramah di Lampung ketika itu, dihadiri puluhan ribu umat Islam. Di situ saya sampaikan, saya ikrarkan apa saya bilang, hei Prabowo, jikalau engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat, menguntungkan rakyat, yang bikin rakyat senang, bikin rakyat bahagia, menguntungkan rakyat, pro kepada rakyat, dukung kepada rakyat, maka kami dan rakyat akan mendukungmu dan memberikan nyawa dan jiwa kami untuk pemerintahanmu. Tetapi jikalau engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat, menderitakan rakyat, bikin rakyat susah, bikin rakyat kelaparan, dan lebih mementingkan pihak-pihak asing, maka saya, Bahar bin Smith, akan saya pimpin rakyat untuk melawan kalian sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap lawan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, siap lawan kezaliman, siap lawan ketidakadilan, siap lawan kemungkaran. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para pemuda-pemudi Tasik, para santri-santri Tasik, saya wasiatkan kepada kalian semua, saya tidak tahu kapan saya mati, bisa saja saya mati, entahkah matinya alami atau matinya dibunuh, entah dibunuh, ditembak, diracun, atau di apapun itu, saya nggak tahu kapan saya mati. Akan tetapi bersumpahlah kalian, berjanjilah kalian, jikalau suatu saat nanti saya telah tiada, saya mati karena berjuang untuk bangsa, berjuang untuk agama, berjuang untuk negara, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk rakyat susah, rakyat kecil, rakyat kelaparan. Andaikan saya mati, berjanjilah kalian, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah saya nyalakan. Siap lanjutkan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan, siap kobarkan api perlawanan, siap lawan kezaliman. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin yang baik. Sebaliknya pemimpin-pemimpin yang zalim semoga Allah hancurkan. Pemimpin-pemimpin yang baik, yang adil, semoga Allah berikan kekuatan agar selalu bisa menolong rakyat, selalu bisa menjadi pelindung rakyat dan masyarakat kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya kita doakan ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan sehingga para pemimpin-pemimpin dan pejabat serta aparat kita bisa menjadi pejabat aparat yang adil ya, yang adil, yang insaf, yang tawassut, yang tawazzun, yang berpihak kepada rakyat. Bukan rakyat yang dikorbankan, tapi mereka mengorbankan nyawanya, jiwanya, darahnya, hartanya untuk rakyat. Bukan rakyat yang dikorbankan demi kepentingan perut dan partai-partai politiknya, saudara-saudara. Saya tidak ada urusan sama partai politik manapun, tidak ada. Bahar bin Smith tidak ada urusan dengan partai-partai politik manapun, saya tidak ada urusan, tidak ada urusan saya.
Ini Indonesia saya tanya, Indonesia bukan milik presiden, betul? Indonesia bukan milik presiden, betul? Bukan milik Prabowo, bukan milik Jokowi, bukan milik Megawati, betul? Bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, bukan milik Golkar, bukan milik PKS, bukan milik PKB, bukan milik PAN, bukan milik Demokrat. Indonesia bukan milik pejabat manapun, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI, bukan milik tentara, bukan milik polisi, tetapi Indonesia milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Allahu Akbar. Oleh karenanya sekarang saatnya kita rakyat bersatu, betul? Pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai, betul? Nah, mungkin kemarin-kemarin waktu pilpres, waktu pilkada, ada di antara kita yang di sini saling menghina, saling mencaci, saling memaki, saling memusuhi karena beda pilihan. Sekarang kita duduk di sini disatukan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Maka kita harus semakin bersatu. Kita yang Muslim disatukan dengan keislaman. Di luar Islam, yang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, walaupun kita bukan saudara seagama, tapi kita saudara sebangsa, setanah air. Kita satu bangsa, satu merah putih, satu Pancasila, satu UUD 45. Kita yang Muslim disatukan dengan ukhuwah Islamiyah. Di luar Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, walaupun kita nggak seagama, tapi kita disatukan dengan ukhuwah wataniyah, ukhuwah nasionalisme, ukhuwah satu bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika semua rakyat telah bersatu, maka disitulah akan ada kemenangan, saudara-saudara. Oleh karenanya sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian semua yang duduk di majelis tidak pulang dari majelis kecuali kalian menjadi hamba-hamba yang baik, yang taat, yang patuh, yang istiqamah. Pulang dari sini dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah. Pulang dari sini bawa rahmat. Orang tua bisa menjadi orang tua yang bisa mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Dan santri-santri yang ada di sini mudah-mudahan mendapatkan menjadi santri-santri yang mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin.